Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Kali ini kita akan membahas tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 materi. Yang pertama ada Astriani, yang kedua ada saya sendiri Askala Kashifa, yang ketiga ada Puspitarini, dan yang keempat ada Syifaul Aulia. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep dasar inflasi, yang kedua ada teori inflasi, yang ketiga ada kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi, dan yang keempat ada kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi. Konsep dasar inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi dalam satu periode tertentu. Contohnya seperti kenaikan harga produk, barang atau jasa, dan kenaikan biaya hidup lainnya. Angka inflasi diukur dalam satuan persen. Salah satu metode pengukuran inflasi adalah dengan mengetahui besarnya indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen diperoleh dengan menghitung biaya kelayakan hidup konsumen rumah tangga, meliputi biaya konsumsi barang dan jasa, biaya rumah, dan biaya hidup sehari-hari lainnya dalam satu periode tertentu. Yang kedua adalah teori inflasi. Ada 3 teori penyebab timbulnya inflasi, yaitu yang pertama adalah teori kuantitas, yaitu semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi juga harga yang naik. Yang kedua adalah teori Keynes, yaitu sesuai hukum ekonominya, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga juga akan meningkat. Yang ketiga adalah teori struktural, yaitu di mana terjadi saat produsen tidak lagi dapat mengantisipasi dengan baik terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan atau lonjakan penduduk. Inflasi dalam ekonomi konvensional adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengaduan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika terjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Masalah kenaikan harga-harga diakibatkan banyak faktor, di antara industri pada umumnya. Inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari 2 masalah, yaitu yang pertama tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua yaitu di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Ada 3 kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua adalah kebijakan fiskal, dan yang ketiga adalah kebijakan bukan moneter dan kebijakan bukan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini berhubungan dengan bidang keuangan. Fokus utamanya adalah pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk mengatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, biasanya Bank Sentral melakukan berbagai cara. Yang pertama adalah kebijakan pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual surat atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, dari situ Bank Sentral akan mendapat atau menerima uang dari masyarakat. Nah, ini bisa menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang. Yang kedua, Bank Sentral menaikkan tingkat diskonto. Apabila tingkat diskonto dinaikkan dengan cara menaikkan bunga pinjaman, maka gairah bank umum untuk meminjamkan uang kepada masyarakat itu menjadi berkurang atau kecil, sehingga cadangan bank sentral akan menurun. Nah, ini bisa membuat uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yaitu perbandingan antara uang tunai yang dimiliki oleh bank umum dengan jumlah uang giral seperti cek, giro, atau yang lain sebagainya yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Nah, dengan menaikkan cadangan kas, maka berarti kemampuan bank untuk menciptakan kredit akan menurun dan akibatnya uang yang beredar akan berkurang juga. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan anggaran, yaitu dengan cara mengubah penerimaan atau pengeluaran negara.
Biasanya dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pengaturan pengeluaran pemerintah. Pengaturan pengeluaran pemerintah ini sangat perlu dilakukan. Nah, ini diharapkan penggunaan anggaran negara ini sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Saat terjadi inflasi atau jumlah uang yang beredar di masyarakat, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu kan selalu banyak. Nah, ini bisa dikurangi dengan cara menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak dinaikkan, maka jumlah uang yang dibelanjakan oleh masyarakat itu akan menjadi berkurang. Yang ketiga adalah mengadakan pinjaman pemerintah. Pemerintah dapat mengadakan pinjaman yaitu dengan jalan paksaan atau tidak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, biasanya ini dilakukan untuk menyukseskan kebijakan lainnya yaitu dengan membekukan simpanan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di bank. Yang ketiga adalah kebijakan bukan moneter dan juga bukan fiskal. Nah, selain dari kebijakan moneter dan fiskal ini, untuk mengatasi inflasi bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah menambah hasil produksi. Nah, untuk menambah hasil produksi, pemerintah bisa memberikan subsidi dan premi untuk membuat peraturan yang mendorong penguasa itu menjadi lebih produktif, sehingga mampu menambah hasil produksi berupa barang maupun jasa. Nah, ini bisa diharapkan mampu untuk mengimbangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu mempermudah masuknya barang impor. Dengan masuknya barang impor, jumlah barang yang masuk ke dalam negeri itu akan menjadi lebih banyak dan diharapkan mampu juga untuk mengimbangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga adalah kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penurunan harga serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji maupun upah. Jika harga indeks naik, maka gaji atau upah juga dinaikkan. Untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi. Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi itu bukan masalah utama ekonomi secara agregat. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah itu nilai uang yang digunakan itu menggunakan dinar dan dirham yang stabil dan pastinya dibenarkan oleh agama Islam. Penurunan nilai juga pernah terjadi ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ditemukannya emas dalam jumlah yang banyak. Kondisi defisit juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah, tetapi terjadinya hanya satu kali. Itu waktu sebelum perang Hunain. Di sini Al-Makrizi juga membagi inflasi ke dalam dua macam. Untuk yang pertama itu inflasi disebabkan oleh berkurangnya persediaan barang. Untuk yang kedua itu inflasi sebab kesalahan manusia itu sendiri. Maksud dari inflasi akibat berkurangnya persediaan barang yaitu inflasi yang diakibatkan turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Contohnya itu seperti masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah pedagang itu menjual barangnya ke luar negeri dan membelinya lagi itu dengan jumlah yang sedikit. Agar apa? Agar di situ itu mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Nah, keuntungan itu, uangnya itu akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat itu akan naik. Untuk inflasi akibat kesalahan manusia itu sendiri bisa dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Yang artinya itu telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan mereka sendiri, supaya Allah merasakan bahwa mereka itu merasa salah atau dari perbuatan mereka, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Human error inflation dalam sistem ekonomi syariah dikelompokkan berdasarkan penyebab-penyebabnya. Human error inflation sendiri memiliki pengertian inflasi yang terjadi karena akibat manusia yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah syariah. Berdasarkan penyebab-penyebabnya yang terbagi menjadi 3,
yaitu yang pertama disebabkan karena korupsi dan administrasi yang buruk. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap pengangkatan para pejabat yang berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan karena kapabilitas akan menempatkan orang-orang pada berbagai jabatan penting yang tidak mempunyai kredibilitas. Sehingga mereka yang mempunyai mental seperti ini rela menggandakan seluruh hartanya demi meraih jabatan. Kondisi ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi atau keluarga demi kemewahan hidupnya. Sehingga dampaknya ini bisa penurunan drastis terhadap penerimaan dan pendapatan negara. Selain itu, dalam hal persamaan MV sama dengan PT, yang mana M jumlah uang beredar, V percepatan uang beredar, P tingkat harga, dan T jumlah barang dan jasa. Dengan hal ini, korupsi akan mengganggu pada tingkat harga yang disebabkan karena para produsen akan menaikkan harga jual produknya untuk menutupi biaya-biaya yang telah mereka keluarkan, sehingga terjadi biaya tinggi dan inefisiensi alokasi sumber daya yang akan merugikan masyarakat. Selain itu, dapat membahayakan perekonomian yang mana akan terjerat pada hyperinflation. Yang kedua, yakni disebabkan karena pajak yang berlebihan. Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan hampir sama dengan korupsi dan administrasi yang buruk, yakni mengakibatkan efisiensi loss atau dead weight loss. Yang ketiga, penimbunan barang yang disebabkan karena penawaran barang ke pasar akan tersendat sehingga terjadinya kelangkaan. Kelangkaan inilah yang menyebabkan permintaan yang tidak terkontrol dan akan mendorong tingkat harga yang tinggi. Ada 3 cara dalam mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, uang harus dicetak dengan jumlah yang rendah. Menurut Al-Makriji, uang sebaiknya dicetak pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal yang kecil, sehingga jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. Yang kedua, menerapkan strategi Dues Idle Fund atau pajak terhadap dana menganggur. Dalam kebijakan moneter Islam yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu Giro Wajib Minimum atau GWM, pada Bank Indonesia besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini berbentuk Giro Wadiah, tabungan mudorobah, dan sertifikat investasi mudorobah antara Bank Syariah dan sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam di Baitul Mal memberikan dampak positif pada investasi dan penawaran agregat yang memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, sangat jarang sekali terjadi adanya defisit APBN. Hal ini terjadi karena pengeluaran hanya boleh dilakukan jika ada penerimaan. Besarnya kharaj ditentukan oleh produktivitas lahan bukan pada zona dan perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan bukan pada harga jual. Cukup sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.